Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arya Nata Prawira, NIM 20110031174, kelas 1D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau yang sering disingkat dengan SNP adalah kriteria atau standar minimum yang terkait dengan penyelenggarakan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, SNP mempunyai fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggarakan pendidikan nasional yang berkualitas. Yang kedua, SNP bertujuan untuk menjamin pendidikan nasional yang berkualitas guna mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, SNP diimplementasikan secara terancam, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bersama dan perubahan kehidupan berbangsa dan global. Nah, ada 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama, standar isi. Standar isi meliputi materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi minimal lulusan untuk jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Dalam standar isi ini terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban studi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan. Peraturan materi tentang standar isi. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007. Nomor 2. Standar kompetensi lulusan. Pedoman penilaian atau evaluasi dalam penentuan kelulusan anak didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mata pelajaran yang diatur dalam standar kompetensi lulusan antara lain standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri tentang aturan standar kompetensi lulusan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketiga, standar proses pendidikan. Pada standar ini, pembelajaran di satuan pendidikan diimplementasikan dalam bentuk mengunggah, menantang, dan memotivasi siswa untuk ikut berpartisipasi secara aktif dengan proses belajar mengajar. Ini juga akan memberikan ruang ini bagi kemandirian suatu minat dan bakat. Peraturan Menteri tentang aturan standar proses pendidikan ini yaitu Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008. Yang keempat, standar manajemen atau pengelola. Standar manajemen yaitu aturan manajemen untuk unit pendidikan, aturan pengelola oleh pemerintah daerah, aturan manajemen oleh pemerintah. Peraturan Menteri tentang standar pengelola yaitu Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007. Nomor 5, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau guru harus memiliki klarifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mencapai tujuan pendidik nasional. Pendidik harus memiliki ijazah dan sertifikat keahlian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Peraturan Menteri tentang aturan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 45 sampai 45 Tahun 2009. Nah, yang nomor 6, standar pembiayaan pendidikan. Ada beberapa yang termasuk ke dalam standar pembiayaan pendidikan. Yang pertama, biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, modal kerja tetap, serta pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji guru, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan, sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya personal termasuk biaya pendidikan yang harus dibayar siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Peraturan Menteri tentang standar pembiayaan pendidikan yaitu Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Nah, yang nomor 7,
Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan mencakup beberapa hal, antara lain penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar dari satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Peraturan Menteri tentang aturan standar penilaian pendidik, yaitu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007. Yang terakhir 8. Standar sarana dan prasarana. Satuan pendidikan formal harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan seperti media-media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perlengkapan dan perabotan lainnya. Setiap satuan pendidik harus dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan seperti tanah, ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan sarana prasarana penunjang lainnya. Peraturan Menteri tentang aturan standar sarana dan prasarana. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2008. Nah, sekian dari video yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan.